Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Subtema 2 pemimpin idolaku pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini fokus pembelajaran kita adalah PPKN, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. 1. Gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. 2. Tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas, sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. 3. Tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. 4. Iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerak tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian.
5. Properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. 6. Tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Ayo mencoba. 1. Lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. 2. Perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut. 3. Tuliskan hasil pengamatanmu, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada Bapak Ibu Guru. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ayo berdiskusi. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kelompokmu, ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sana ada tabel tentang semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan gotong royong. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk semangat kekeluargaannya, yang pertama bisa menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, turut serta aktif membantu acara kegiatan warga. Yang ketiga, menerima keputusan penetapan Ketua Panitia Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, secara sukarela menyediakan konsumsi acara rapat pembangunan jalan desa. Kemudian untuk bermusyawarah, contohnya yang pertama berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Kemudian yang kedua bermusyawarah menentukan pembagian tugas acara kegiatan warga. Yang ketiga bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi ketua panitia acara lomba kemerdekaan RI. Dan yang keempat bermusyawarah dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam persiapan pembangunan jalan desa. Kemudian semangat gotong royong, contohnya yang pertama membuat makanan secara bersama-sama untuk dibawa saat menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, turut gotong royong membantu mendirikan atau mempersiapkan tempat acara kegiatan warga. Dan yang ketiga, bergotong royong membantu persiapan acara lomba kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, turut bergotong royong membersihkan jalan desa yang akan dibangun. Dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sana ada tabelnya ya. Mari kita coba lengkapi. Untuk kegiatan yang dapat dilakukan dengan bermusyawarah, yang pertama contohnya yaitu menentukan ketua kelas, kedua menentukan pembagian piket kelas, yang ketiga merencanakan acara lomba kemerdekaan RI di sekolah, dan yang keempat membuat kelompok kerja siswa. Sedangkan yang tidak bisa dilakukan dengan bermusyawarah yaitu yang pertama mengerjakan ulangan atau ujian, yang kedua mengerjakan tugas piket yang sudah ditentukan, yang ketiga membeli jajan atau makanan ringan, yang keempat membuat tugas individu prakarya misalnya gambar, patung dan lain-lain,
Dan yang kelima, misal pergi ke belakang atau izin ke toilet sekolah. Ayo membaca. Simak contoh berikut. Bacalah teks ini bersama temanmu. Ikutilah instruksi gurumu saat membaca teks ini. Pemimpin idola. Pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan untuk meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Dia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser dikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan mencontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berilah pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tuliskan pertanyaanmu pada tempat berikut ini. Maka alternatif pertanyaan yang bisa kamu berikan adalah, misalnya bagaimana ciri-ciri fisik Ida ya, lalu apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas. Kemudian kenapa Gugut resah ketika hendak ulangan matematika. Dan mungkin bisa juga kenapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang. Ayo berlatih. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang buatlah teks pidato tentang pentingnya gotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Teks pidato harus memuat yang pertama salam pembuka, yaitu berisi kalimat sapaan, misal selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan
persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga ada inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, keterangan lengkap tentang topik disampaikannya secara rinci. Kemudian yang kelima ada penutup, penyampaian, rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam ada salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Subtema 2 pemimpin idolaku pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan SBDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa yang sudah kita perlihatkan? Ayo berlatih. Nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki nilai persatuan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, dan adat istiadat. Peran pemimpin sangat diperlukan untuk menjembatani semua keragaman itu. Dalam subbab ini kamu akan mempelajari salah satu kesenian daerah, yaitu tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Bersama teman-temanmu bermusyawarahlah untuk memilih salah satu tarian daerah yang dilakukan secara berpasangan. Selanjutnya, berlatihlah dengan tekun untuk dipentaskan pada acara kelulusan nanti. Berlatihlah hingga gerakan kalian benar dan kompak. Ayo mencoba. Kamu telah membuat teks pidato. Sampaikan kepada teman-teman dalam kelompokmu. Mintalah masukan mereka supaya pidatomu lebih baik. Perbaikilah pidatomu sesuai saran mereka. Setelah kamu merasa pidatomu lebih baik, bersiaplah untuk berpidato di hadapan teman-teman sekelas dan bapak ibu gurumu. Sampaikan pidato dengan penuh percaya diri, pengucapan yang jelas, dan intonasi yang tepat. Lakukan bergantian dengan teman-temanmu. Dengarkan dengan penuh perhatian saat temanmu menyampaikan pidatonya. Baiklah, mari kita coba evaluasi ya. Yang pertama, 1. Tulislah satu orang pemimpin yang kamu kenal. Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya, paling sedikit 3. Contoh kegiatannya, serta manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pemimpin yang saya kenal, misalnya ayah saya sendiri. Kemudian nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki yaitu religius, disiplin, pekerja keras, toleran, dan humoris. Contoh kegiatannya yaitu selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan, selalu mengucap rasa syukur dalam segala aktivitas. Kemudian yang kedua, selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan, tepat waktu, tepat janji. Yang ketiga, selalu bekerja seperti tidak mengenal lelah. Selalu semangat, tidak pernah mengeluh demi memberi nafkah kepada keluarga. Kemudian yang keempat, selalu baik dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Selalu memaklumi kekurangan yang dimiliki istri dan anak-anaknya, serta tetangga dan orang lain di sekitarnya. Dan yang kelima, selalu welas asih, kasih sayang terhadap keluarga. Selalu suka membantu para tetangga sekitar. Manfaat bagi orang-orang di sekitarnya, yang pertama, menjadikan kami sebagai anak-anaknya menjadi lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa, meniru sikap ayah yang selalu bersyukur. Yang kedua, menjadikan kegiatan dan jadwal aktivitas di lingkungan rumah menjadi lebih teratur. Anak-anaknya jadi lebih merasa nyaman berada di rumah. Kemudian yang ketiga, membuat kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan nyaman. Anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik. Dan yang keempat, membuat keluarga beliau menjadi harmonis. Hubungan dengan tetangga sekitar juga harmonis.
Dan yang kelima, membuat orang-orang di sekitarnya sangat menyayanginya, baik keluarga maupun tetangga-tetangga maupun orang-orang di sekitarnya. Beliau disegani di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, isilah diagram Freire di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan. Nah, di sana ada diagram Freire tentang kepemimpinan yang baik. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Contoh kepemimpinan yang baik, misalnya kepala sekolah yang selalu peduli akan kesulitan guru dan murid-murid di sekolahnya, selalu mencari jalan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dan murid-murid di sekolahnya. Lalu contoh kepemimpinan yang kurang baik, yaitu pemimpin yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, tidak mau menerima nasihat, tidak bisa menghargai pendapat orang lain, hanya bisa memerintah dan tanpa mau peduli dengan bawahannya. Lalu ciri-ciri kepemimpinan yang baik yaitu mempunyai nilai rela berkorban, nilai keteladanan, disiplin, pantang menyerah atau gigih, mendahulukan kepentingan bersama, mampu bekerja sama dan berkomunikasi, terus belajar, terus memperbaiki diri, toleran, dan bertanggung jawab. Jadi pengertian kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mempunyai pengaruh baik atas orang lain dan mampu mengilhami, memberikan motivasi, semangat, dan juga mampu memberikan arahan aktivitas-aktivitas anggota untuk membantu tercapainya tujuan kelompok atau organisasi. Kemudian yang ketiga, tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tuliskan paling sedikit 5 jenis kegiatannya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, contohnya gotong royong membersihkan jalan desa. Yang kedua, menjenguk dan membantu tetangga yang sakit. Yang ketiga, membantu tetangga atau orang-orang sekitar yang terkena musibah. Yang keempat, melayat tetangga yang meninggal. Yang kelima, turut aktif dalam kegiatan kampung seperti Siskamling atau PKK. Dan yang keenam, turut aktif dalam lomba-lomba atau peringatan hari besar di daerah tempat tinggal. Lalu yang keempat, tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan terhadap orang lain atau tidak melakukan diskriminasi. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan suku, agama, ras maupun golongan. Yang ketiga, mempelajari adat atau kesenian sendiri dan juga mempelajari adat atau kesenian orang lain. Yang keempat, suka menolong orang lain tanpa pandang bulu. Dan yang kelima, menghormati orang yang lebih tua dan menjaga atau melindungi orang yang lebih muda. Dan yang kelima, apa keunikan dari tari Zapin dari Aceh? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tarian yang mengutamakan kesatuan gerakan cepat. Dengan adanya kerjasama dan kesatuan gerakan, tari yang cepat menciptakan gerakan-gerakan yang indah dan menakjubkan. Tarian ini berisi dakwah Islam, berasal dari daerah Arab dan mendapat sentuhan budaya lokal atau Indonesia, sehingga makin memperindah gerakan. Dan yang keenam, bagaimana sikapmu jika pada saat berdiskusi ada perbedaan pendapat dengan temanmu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah memberikan kesempatan teman berpendapat tanpa menyela, tetap sabar menunggu giliran untuk berpendapat, memberikan penjelasan yang sistematis atau berurutan, dilakukan dengan sopan dan tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan tanpa menyinggung teman kita yang berbeda pendapat. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana saja yang perlu Bapak perbaiki. Subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan terus memberikan informasi yang menarik kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.